Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan moral dan agama bagi anak usia dini, yang beranggotakan saya sendiri, Ayuf Dayanti, dan juga partner saya, Cindy Adida Putri dan Fernanda Aprilia. Sebelum kita membahas perkembangan moral dan agama, kita akan membahas tentang anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun, yang dimana mereka mempunyai karakteristik yang unik, baik secara fisik, moral, dan hal-hal yang positif lainnya. Pentingnya perkembangan moral dan keagamaan bagi anak usia dini yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan juga memiliki karakteristik yang baik pula. Maka dari itu, pendidikan perkembangan moral dan keagamaan anak harus diterapkan sangatlah penting, yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak agar mereka dapat mengingat dan mencontoh perilaku-perilaku yang baik. Adapun nilai-nilai moral dan agama bagi anak usia dini, yang pertama yaitu metode bercerita. Dalam metode bercerita kita dapat menambahkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Contohnya saat kita menceritakan sebuah dongeng, di situ kita dapat menambahkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Yang kedua yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan pembelajaran yang sangat nyata bagi anak yang dapat membuat anak merasa bahagia dan senang. Yang ketiga yaitu metode bersyair, yaitu melakukan kegiatan membaca saja merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia dalam diri anak. Secara psikologis, anak usia dini adalah anak yang haus dengan rasa ingin tahu. Itu metode berdiskusi. Dalam metode berdiskusi ini, kita dapat menggunakan media seperti contohnya HP misalnya ya. Kita bisa memutarkan sebuah film anak-anak, dan dari situ setelah selesai menonton film, anak akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai film tersebut. Dari sini muncullah diskusi-diskusi. Adapun perkembangan nilai dan moral bagi anak usia dini menurut para pakar. Yang pertama yaitu pakar Saudah. 1. Anak bersifat internalisasi. Proses interaksi dalam masyarakat yang menggunakan sistem nilai dan norma. Yang kedua yaitu anak bersifat introvert dan ekstrovert. Introvert adalah kebalikan dari ekstrovert. Introvert dia lebih suka menyendiri. Maka ekstrovert adalah anak yang lebih suka dengan hal-hal baru dan lingkungan yang interaktif. Menurut pakar Lawrence yang menjelaskan tentang perkembangan dasar moral anak usia kurang dari 10 tahun, yang dimana mereka pada fase prakonvensional, yaitu anak mulai mewarnai dengan menentukan keburukan perilaku dan juga penalaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Adida Putri dengan NIM 200 210 205 116. Di sini saya akan menjelaskan adapun tahapan perkembangan moral. Perilaku menolong yang lain, motifnya untuk mendapatkan pujian dan menghindari penolakan. Untuk anak usia dini 3-4 tahun, karena pada hakikatnya pada anak usia dini hampir sama dengan anak usia dini 5-6 tahun. Anak usia 5-6 tahun ini bisa melakukan menyerapkannya. Untuk anak 3-4 tahun ini perkembangannya moralnya ini lebih kepada perilaku menolong yang lain yang motifnya untuk mendapatkan pujian. Rasa bersalah dan kepedulian mengenai perbuatan salah memuncak. Dia rasa bersalah yang tinggi apabila dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang moral. Hal itu rasa penyimpangannya baik yang merugikan maupun yang berat menurut versi sederhana untuk anak usia dini. Namun sebenarnya hakikatnya tahap perkembangan moral pada anak usia dini
Itu ada 4. Yang pertama, mengucapkan bacaan, doa, dan lagu keagamaan secara sederhana. Apabila ada orang tuanya dan kemudian dapat meniru gerakan ibadah secara sederhana. Pendidik dan orang tuanya dan adanya kerjasama yang cukup baik. Yang kedua, dapat meniru gerakan ibadah. Contohnya, jika lihat orang dewasa sholat, pastinya anak tersebut akan melihat dan meniru gerakan tersebut. Yang ketiga, dapat mengenal dan menyayangi ciptaan Tuhan. Kita sebagai orang dewasa, kita mengajarkan anak untuk lebih mengerti jika adanya ciptaan Allah. Yang keempat, dapat mengenal sopan santun dan mulai berperilaku saling menghormati sesama. Contohnya, kita harus mengajari anak kepada orang yang lebih tua, kita harus menghormati dan lebih sopan santun. Nah, dari perkembangan moral, kita harus tahu dan belajar sedikit tentang disonansi moral. Apa sih disonansi moral itu? Yang berarti gema yang ada pada manusia, bersifat melemahkan suara hati dan prinsip-prinsip serta keyakinan dalam proses pendidikan maupun kehidupan. Disonansi moral melawan keyakinan dan menyimpang dari perbuatan moral tersebut. Nah, itu zonasi moral yang saya ketahui. Di sini saya akan melanjutkan bahas tentang strategi dan metode pengembangan kecerdasan moral. Latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan yang diberikan orang tua nanti akan terbentuk perilaku yang bersifat relatif dan menetap sehingga akan menjadikan karakter si anak tersebut. Kita sebagai pendidik, seorang dewasa, kita harus memberikan contoh-contoh yang baik yang bisa menjadikan anak melakukan pelatihan dan melakukan pembiasaan dan dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dengan hari ini. Contohnya, guru atau teman-teman atau pendidik itu hari itu berbicara secara sopan santun, jujur. Tetapi besoknya beda lagi. Citra itu namanya adanya ketidakkonsistenan sehingga anak ketika mendapatkan penerimaan informasi, anak akan bingung sebenarnya yang mana yang benar, itu yang mana yang gurunya kemarin bilangnya begini, sekarang kok berbeda lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu aktivitas bermain. Aktivitas ini kaitannya dengan aktivitas kreatif guru. Biasanya melakukan beberapa perilaku moral dengan berbagai aktivitas. Aktivitas bermain yang secara kreatif karena jadinya karakter pembelajaran pada anak usia dini yaitu dengan metode bermain model. Nah, yang terakhir pembelajaran pada pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan perilaku jenis strategi dan moral untuk mengembangkan kecerdasan moral. Semuanya baik, semuanya sama, disesuaikan dengan indikator dan ketentuan. Yang terpenting adalah figur seorang guru dan orang tua dapat memberikan contoh dan pembiasaan baik kepada anak didik kita. Nah, zonasi moral ini perlu dilakukan dengan adanya pencegahan untuk anak usia dini, yaitu dengan adanya 4 upaya. Yang pertama, kontrol. Kalau menurut saya, sebaiknya bukan meminimalisasi, tapi menghindari, supaya anak tidak melakukan perbuatan buruk secara langsung. Jadi kita sebagai orang dewasa, jangan terbiasa berbohong di depan anak. Untuk perilaku penyimpangan ke anak,
dan kita harus memberikan contoh yang baik bagaimana perkembangan moral yang baik pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas kreatif itu adalah aktivitas yang bisa kita kembangkan sesuai dengan program-program yang seluruhnya aspek perkembangannya yang mendukung pada perkembangannya moral dan dapat dicegah dengan moral aktivitas kreatif. Ini bisa dilakukan sesuai dengan inovasi guru secara kreatif yang dapat selubang dari kegiatan tersebut. Ternyata kita bisa mengembangkan perkembangan moral tersebut kepada anak. Yang terakhir, pembiasaan. Contohnya yaitu kita membiasakan anak untuk selalu salam ketika masuk di dalam rumah dan membiasakan anak untuk selalu meletakkan sepatu di rak sepatu, dan kita membiasakan anak untuk selalu misalnya masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, dan banyak orang pembiasaan diterapkan di anak usia dini karena terjadinya perkembangan yang perlu dikembangkan itu pada anak usia dini itu perkembangan karakter. Dan yang terakhir, penerapan langsung. Contohnya, pengajakan anak untuk menyantuni anak yatim, untuk memberikan sedekah kepada anak usia dini. Moral knowing. Pengetahuan tentang moral yang harus dipahami terlebih dahulu oleh anak. Dari moral knowing nanti bisa menjadikan moral feeling. Jadi setelah anak-anak tahu, anak-anak akan peka dan tidak peka, dan ini benar-benar salah, anak bisa menerapkan moral knowing tersebut, jadi anak bisa memahami tentang moral knowing ini. Moral knowing yaitu pengetahuan yang harus dipahami terlebih dahulu oleh anak. Maksudnya, pengetahuan tentang moral yang harus diajarkan oleh anak karena orang tua yang hanya memberikan pengetahuan kebaikan tidak cukup, namun harus membimbing anak sampai pada tahap implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Moral knowing terdiri dari 4 hal, yaitu moral awareness atau kesadaran moral, knowing moral, values atau mengetahui nilai-nilai tentang moral, perspective taking, dan moral reasoning. Moral knowing memiliki 3 karakter. Yang pertama, kejujuran, yaitu sikap yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Mengapa? Karena kejujuran itu hal yang paling penting untuk ditanamkan kepada anak untuk melatih anak bersikap jujur. Yang kedua yaitu toleransi. Toleransi yang berarti sikap menghormati atau menghargai orang lain. Toleransi ini sangat penting karena dengan bertoleransi anak bisa menghargai dan menghormati teman atau orang yang lebih dewasa. Yang ketiga yaitu setia kawan. Dengan setia kawan, mereka bisa berteman dengan siapapun tanpa memilih-milih teman. Setia kawan sangat penting karena mereka bisa bersetia dengan teman, mereka tidak memilih-milih teman, mereka belajar untuk menghargai teman. Penanaman nilai-nilai imtak dan akhlak bagi anak usia dini. Pengembangan nilai-nilai tersebut pada anak usia dini hanya berkisar pada kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan lingkungannya, lingkungan sekolah, bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan teman sebayanya, dan pembiasaan aturan agama bagi diri sendiri. Penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak usia dini dapat dirumuskan menjadi 3 hal, yaitu meletakkan dasar-dasar keimanan, kedua, meletakkan kepribadian atau budi pekerti, 3, melakukan kebiasaan beribadah. Sifat-sifat agama pada anak memiliki 5 macam. Yang pertama ada unreflektif atau yang berarti tidak mendalam. Yang dimaksud yaitu kebenaran agama yang diterima anak tidak begitu mendalam, sehingga cukup sekedarnya saja, seperti mereka menganggap Tuhan bahwa
Tuhan itu memiliki indera sama seperti manusia. Yang kedua ada egosentris, yang berarti dalam masalah keagamaan pada anak lebih menonjolkan kepentingan dirinya sendiri dan lebih menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangannya. Yang ketiga yaitu antromorfis, yang berarti bahwa konsep mengenai Tuhan berasal dari pengalaman dirinya sendiri dengan orang lain. Yang keempat yaitu verbalis ritualis, yang berarti kehidupan pada anak-anak tumbuh dimulai dari ucapannya. Dan yang kelima yaitu imitatif, yang berarti bahwa keagamaan pada anak-anak bersifat meniru seperti gerakan sholat, doa, dan lain-lain.